Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Naseko di channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, hari ini bila Anda ke gereja, Anda pasti melihat semua patung yang ada di dalam gereja ditutup dengan kain ungu. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, mengapa salib ditutup dengan kain ungu? Nah saudaraku, di masa lampau ini dikenal sebagai Minggu Sengsara. Kini menjadi Minggu Prapaskah kelima. Nah, masa lampau dilihat sebagai persiapan dekat menjelang saat-saat penting sengsara dan wafat Tuhan. Sehingga bacaan misa lebih dikaitkan dengan kisah sengsara Tuhan. Namun, kini setelah Konsili Vatikan Kedua, seluruh masa Prapaskah sudah diatur rapi sesuai dengan langkah-langkah perjalanan Tuhan melalui sengsara dan wafat menuju kebangkitannya. Sehingga tidak secara eksklusif menampilkan lagi sebagai hari Minggu Sengsara, tetapi disebut sebagai Minggu Prapaskah kelima. Kebiasaan menyelubungi salib dan semua patung tetap dianjurkan. Kebiasaan ini muncul sejak abad ke-13 dan diberi arti oleh Uskup Wilhelmus Durand, yaitu Uskup Mende Prancis, sebagai tanda bahwa Kristus pada saat sengsaranya menyembunyikan keilahiannya sesuai dengan isi bagian terakhir dari Injil hari Minggu itu, yang kurang lebih berisi, akan tetapi Yesus menyembunyikan diri dan keluar dari Kenisa. Saudaraku, sebelum Konsili Vatikan Kedua melihat dasar pemahaman pada kenyataan betapa Tuhan kita sedemikian merendahkan diri dan sekaligus mengajak kita sekalian meresapkan di hati misteri Sang Penebus yang tersalib. Kalendarium Romanum pada bagian komentar menjelaskan, mulai sekarang dan seterusnya, salib dan lukisan atau patung orang kudus tidak diselubungi, kecuali bagi wilayah-wilayah keuskupan yang merasa bermanfaat memelihara kebiasaan ini. Pada hari-hari terakhir masa Prapaskah, hendaknya umat beriman dibimbing untuk berkontemplasi mengenai misteri penderitaan Tuhan. Penegasan setelah Konsili Vatikan Kedua dikemukakan dalam surat edaran perayaan Paskah dan persiapannya yang terbit pada 16 Januari tahun 1988 di dalam seri dokumen gereja nomor 71 sebagai berikut. Kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak Minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi patung dan gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Maka hari Sabtu sebelum misa Prapaskah atau Minggu Sengsara, salib Yesus, patung-patung dan gambar di altar dan sekitar gereja ditutup dengan kain ungu polos, kecuali gambar jalan salib. Salib Tuhan Yesus ditutupi kain ungu sampai hari Jumat Agung, sedangkan patung-patung gambar-gambar lain tetap ditutup sampai dengan saat Gloria pada Sabtu Suci. Patung-patung dan gambar para malaikat dan santo-santa ditutup untuk menunjukkan bahwa gereja membungkus diri dan berkabung saat Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk mengalami sengsara dan kematian untuk menebus dunia. Dengan semua tanda-tanda lahiriah dan upacara masa sengsara,
Umat beriman diingatkan bagaimana Tuhan dalam keilahiannya di sepanjang masa sengsaranya, dan dengan penglihatan dan pendengaran, para pendosa diingatkan agar bertobat dan menarik diri semakin jauh dari kesenangan-kesenangan duniawi, dengan mendevosikan diri semakin dalam kepada doa-doa masa prapaskah dan merenungkan kisah sengsara Kristus yang telah wafat demi kasihnya kepada kita. Nah, jadi saudaraku, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya kenapa pada minggu ini salib Yesus ditutup dengan kain ungu. Ini adalah menunjukkan bahwa gereja membungkus diri dan berkabung saat Tuhan, saat Yesus mempersiapkan dirinya untuk mengalami sengsara kematian untuk menebus dunia. Demikian saudaraku penjelasan dari saya. Bila Anda merasa channel ini memberkati Anda, menambah pengetahuan Anda boleh silakan like, subscribe, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata saudaraku, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya.